siapin. Yo. Rajin ya. Ya, rajin ya. Sama keluar dulu dipanggil Pak Agus. Rajin ya. Pakai tangan. Ya. Rajendra ikut pembinaan Pak Agus dulu. Gantinya Rajendra ketuanya ini ya, Alvino ya. Rajendra pembinaannya ini juga Pak. Sama Alvino dulu ya, apa ya berempat cukup ya. Apa-apa. Oke, anak-anak coba sampah sudah bersih. Bawa kalau mejanya sudah bersih. Ya. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita akan bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Ya sudah kita laksanakan abadi. Nanti kalau ketika guru sudah ngomong, apa yang kalian lakukan? Dengarkan. Kalau kalian Bu Maria itu sedang ngomong, kalian ngomong, apa yang saya lakukan? Kesepakatannya tadi mendengarkan. Kalau tidak ada yang tidak mendengarkan, apa? Kita apakan res? Guru apa? Keluar. Berarti nanti kalau guru sudah ngomong, kalian ada yang berbicara tidak mendengarkan, berarti harus keluar. Konsekuen ya? Excel siap nanti keluar ya? Pas guru ngomong, kamu ngomong berarti keluar ya? Ya, ya. Yang kedua, ketika nanti berdiskusi, ya harus bagaimana? Kenapa? Suruh apa? Nah, suruh latihan ya latihan ngomong. Kalau latihan sama aku ya sudah latihan. Kemudian yang kedua, nanti kalau berdiskusi kerja kelompok, ya toh? Harus dikerjakan bagaimana? Bareng-bareng. Nah kalau tidak ada yang tidak bareng-bareng, yang tidak ikut mikir, dolanan sedikit diapakan? Maksudnya dipuli dong. Diapakan? Oh ya, kata Bilkis maju ke depan nanti temennya pada saat nanti presentasi ya. Jadi nanti yang ngomong, yang tidak ikut mikir, Ferdi berarti nanti kalau Ferdi ngomong, tidak ikut mikir berarti nanti Ferdi yang ke depan nanti temannya berbicara, gitu ya, siap? Ya oke, ya. Coba sebelum pelajaran dimulai kita akan jadi. SD Pandan Mampir 3. Pasti jaya pada prestasi, jujur berakhlak mulia dan berbudaya. SD Pandan Mampir 3. Pasti jaya pada prestasi, jujur berakhlak mulia dan berbudaya. Nah, lupa Pak tunjuk Pak gini. Ulang lagi. SD Pandan Mampir 3. Sebelum pelajaran dimulai, coba Bu Maria ini mau apa ya istilahnya? Buat tebak-tebakan dulu ya. Cluenya adalah naik tangga. Apa namanya? Naik tangga. Cluenya apa? Naik tangga. Dengarkan ya. Cluenya naik tangga. Kalau Bu Maria itu berbicara seperti ini, contoh ya. Ini siapa ya? Oh, Mandana. Nah, cluenya apa? Naik tangga. Mandana naik tangga, ya. Tangga yang pertama, ya. Mandana membawa drum. Bawa apa? Drum. Nah, terus berarti setelah itu, kalau bisa setelah bawa drum, tangga berikutnya bawa apa? Rem. Cocok rem? Rem. Oke. Terus tangga berikutnya setelah drum, rem yang dibawa apa? Ini. Nah, ini apa? Boleh digoreng, boleh digodok. Ya, terus tangga berikutnya bawa dot, jadi tanda bawa tanda yang pertama ini tanda yang pertama bawa dot.
yang kedua bawa rem, yang ketiga bawa mie, ya, mie goreng, godok, ya. Terus tangga berikutnya bawa apa? Bawa apa? Bawa vakum. Bawa kuningan. Ya, vakum. Oke, boleh bawa vakum. Selain vakum, mungkin ada yang lain. Pas, boleh pas. Ya. Oke, ya. Berikutnya tangga kelima. Membawa solasi. Bawa sosis. Bawa solar. Sosis solar. Bisa langsung? Solasi. Bisa, ya. Tanda berikutnya lampu. Apa? Lampu. Oke, saya lampu. Apa? Alat aku bawa naik tangga. Lampu. Oke, yang bawa lampu. Nah, anak-anak siapa yang bisa menjawab kenapa kok kamu tadi kok tentang ya bro, dong, siapa bisa menjelaskan kenapa kok seperti itu? Punya tadi, kenapa? Punya naik tangga, ya naik tangga. Naik tangga itu kan ada berarti apa? Do, re, mi, fa, sol, la. Tepuk tangan untuk kalian semua. Lanjut pelajaran berikutnya ya, Nana. Coba kita lihat ini ya. Lupa nyalakan. Ya, oke. Nah, coba sebelum masuk ke materi, Bu Mariati mau bertanya. Anak-anak coba, bagaimana cara kita itu mengetahui hobi, ya, mengetahui hobi teman kalian. Misalnya, oh hobinya Devi loh, apa ya? Misalnya hobinya Devi. Nah, supaya kamu tahu caranya gimana. Kalau kamu mau mengetahui, tanya. Nah, tanya berarti hobi teman-teman kalian satu kelas. Nah, selain tanya, harus kamu apa? Dicatat. Dicatat karena temannya kan tidak hanya satu, yang kamu tanya kan satu kelas. Berarti kamu harus tahu hobinya teman-teman. Kalau jumlahnya 28 berarti satu atau diri sendiri. Kamu harus tahu hobinya 27 teman, ya kan? Nah, berarti kalau kamu mencatat, kata ya nama dia apa? Dia apa kan? Tanya, ya Bu, boleh tanya. Tanya, kamu hobinya apa? Kalian bertanya apa? Dengan apa? Setelahnya dicatat. Yo. Ya dicatat. Terus apa lagi? Setelah itu supaya kamu tahu, oh kan biasanya ada yang sama ya hobinya ya. Oh, nah ini hobinya ini hobinya ini diapakan? Oh, dibedakan, dikelompokkan. Oke, ya. Nah itu adalah salah satu cara ya. Kita akan belajar tentang ini ya. Bagaimana supaya kamu itu tahu ya, bisa mengelompokkan hobi kalian, teman-teman kalian. Kemudian bagaimana nanti supaya kamu mendapatkan hasil bagaimana. Kita akan belajar tentang ini ya. Ya coba. Nah, buat itu punya video ini coba diperhatikan dulu. Nah, coba ini ya, perhatikan. Anak coba perhatikan video. Data dapat berupa keadaan, gambar, suara, kata, angka, atau simbol
Gimana itu cara membuat data? Ya, metode pengumpulan data. Nah, diperhatikan. Pencatatan langsung. Nah, nanti dengan mencatat Bu, ya oke, bisa. Tanya temannya ya. Bertanya langsung. Dengan bertanya, nanti kalian sudah ya. Siswa bertanya kepada guru. Bertanya pada temannya, oke. Metode pengumpulan data lainnya adalah tes. Contohnya, Ya. guru mengadakan tes untuk menentukan ada juga metode fisika. Contohnya mengisi Coba formulir diperhatikan. angket atau kuesioner. Agar sebuah data lebih mudah dipahami, data bisa disajikan dalam berbagai bentuk. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, ini cara pengumpulan data. Nah, yang pertama ya. Kolom dan garis. Dari 20 data nilai ulangan berikut, kita dapat membaginya Perhatikan, itu daftar nilai. dan 4 Nah, ya. ini didapat dari 5 kali 4 sama dengan 20. Data kemudian dimasukkan ke dalam daftar secara berurutan, mulai dari nilai yang rendah sampai yang tinggi. Dimulai dari 60, 65, 65, 70, dan seterusnya, sampai semua nilai masuk ke dalam daftar. Berapa nilai terendah? Ya, yang rendah berapa itu ya? Berapa Oke, itu data nilai. 90. Ya. Data nilai ulangan juga dapat disajikan dalam tabel frekuensi. Tabel frekuensi terdiri dari nomor, nilai Nah, tabel frekuensi ya, bentuknya adalah tabel frekuensi ya. Perhatikan itu nilai ulangan ya. Nah, dikumpulkan anak-anak dari terendah sampai yang tertinggi ya, dari nilai ulangan terendah sampai yang tertinggi. Yang 60 ada berapa? 65 ada berapa? Dikelompokkan ya. garis paling akhir tulis jumlah frekuensinya yaitu 20. Berapa siswa yang nilainya di bawah 75? Ada berapa nama? Nah, Ditambah 3, ditambah 4, sama dengan 7 siswa. Berapa siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi? Jawabannya 2 siswa. Bentuk penyajian data lainnya adalah diagram gambar. nah, kemudian mencari data yang kedua, menggunakan diagram gambar atau piktogram. 50 ekor. Maka dibuat 5 gambar dulu seperti ini. Yang setiap Satu gambar burung mewakili berapa itu? 10 ya. ada 65 ekor. Maka dibuat 6 gambar yang mewakili 10 ekor dan 1 gambar yang mewakili 5 ekor. Begitu seterusnya sampai tahun 2022. Data berikut ini juga dapat dibuat menjadi diagram garis. Nah, berbalikan buat diagram garis. Kalau tadi kan garis tadi kan piktogram ya anak gambar. Piktogram itu mewakili. Kalau buat garis, nah Dan seterusnya. jumlah dan tahun. Di akhir Yang sebelah kiri, yang vertikal jumlah, kemudian yang mendatar horizontal tahunnya. jumlah guru paling banyak, lihat titik yang paling tinggi. Mana yang paling banyak? Di situ. Nah, Tahun berapa jumlah guru paling sedikit? Lihat titik yang paling rendah. tahun berapa anak yang paling sedikit? Tahun berapa jumlah guru naik paling signifikan? Cari garis yang naiknya paling Yang tajam. naik secara signifikan jumlahnya paling tinggi. 2020. Di tahun ya. Bentuk penyajian data lainnya adalah Data yang tiga untuk pengumpulan data dengan menggunakan diagram batang. Jadi ada garis, ada piktogram, ada batang. ular 29 ekor, monyet 18 ekor, dan jerapah 9 ekor. Hewan apa yang jumlahnya paling banyak? Lihat hewan yang paling tinggi, yaitu burung. Hewan apa yang sering-seringnya paling sedikit? Cari hewan yang perbedaan tingginya tidak terlalu jauh, yaitu gajah dengan jerapah. Data hewan ini juga dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran Nah, yang yang biasanya keempat dengan menggunakan diagram lingkaran. untuk menghitung persentase, caranya adalah jumlah hewan per total semua hewan. Jumlah hewannya dengan total hewan dikalikan 100%. Kita lihat hewannya tadi gajah burungnya 38 ya kan, jumlah semuanya namanya 38
per 100 berarti 38%. Cara yang sama digunakan untuk menghitung Ulang 29 per 100 kali 100%. Gitu ya. Semakin besar presentasinya, maka semakin luas kejadiannya. Nah, Dari suatu data, kita juga dapat menentukan median, modus, dan mean. Median adalah nilai tengah dari nanti suatu kita sampai ke data. nilai median. Nilai tengah ya Nana ya. Menentukan median, kita urutkan dulu datanya. Kalian datanya itu. Dia data yang sama besar. 10 Yang data tengah-tengah yang mana, Nana? 5. Tandai 5 data dari ujung kiri dan 5 data dari ujung kanan. Itu yang tengah yang Titik mana? tengah ada di Nah, antara dua data berikut. Sehingga mediannya adalah 65 tambah 70 dibagi 2. Hasilnya 67,5. ya. Median itu nilai tengah. Bagaimana jika jumlah data ganjil? Kalau ganjil gimana? Menghapus satu data sehingga Yang totalnya dua angka diambil dijumlah bagi 2. dapat 4. Tandai 4 data dari ujung kiri dan 4 data dari ujung kanan. Sisa satu data di tengah inilah yang dianggap sebagai median. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data Nah, ada median, ada modus. Kalau median tadi nilai tengah-tengah. Sekarang modus. Modus itu nilai yang sering muncul, ya. Yang baru muncul, sering muncul. Nah, nilai yang paling banyak muncul itu nilai berapa? Angka berapa sih Pak ya? sekumpulan data. Rumusnya adalah jumlah data dibagi Yang ketiga min. Min itu nilai semua, ya. Jumlah data dibagi banyaknya data. banyaknya data Jumlahnya berapa angkanya dibagi jumlah siswa. sama dengan 680 dibagi 10. Hasilnya 68. Bagaimana menghitung min dari data seperti ini? Pertama, kita harus mengalihkan setiap Ini ulangan ya, Nana ya? informasinya. Kemudian jumlahkan seluruh hasil perkalian. Min sama dengan 1530 dibagi frekuensinya 20, hasilnya 76,5. Wah, kita sudah belajar tentang pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi, kemudian memanfaatkan informasi tersebut sesuai kebutuhan. Contohnya, informasi nilai usia untuk generasi siswa yang akan mengikuti Olimpiade. Informasi jumlah hewan untuk mengetahui jenis hewan apa saja yang populasinya masih aman dan mulai langka. Dari diagram data berikut, berapa rata-rata jumlah pensil yang terjual? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak topik penyajian dan pengolahan data, yuk kunjungi website kejarita.id atau download aplikasi Kejarita di Play Store. Like dan share juga video ini ke teman kita lainnya ya. Kejar kita. Ya. Tadi anak sudah mengamati video yaitu tentang apa lagi? Ya? Apa mau? Oh, penyajian data. Dengan apa tadi? Penggunaan data ada satu menggunakan apa tadi? Bisa menggunakan apa? Oh, bisa menggunakan garis. Terus yang kedua, batang. Yang ketiga, lingkaran. Terus yang gambar tadi apa ya? Piktogram. Nah, jadi cara mengumpulkan data tadi ada 4 cara ya Nana ya. Bisa dengan garis, bisa dengan piktogram, bisa dengan gambar, dengan lingkaran, dan juga dengan batang, gitu ya. Terus sekarang juga sudah belajar tentang median, min, modus, itu ya. Median tadi nilai apa? Nilai apa mau? Ayo. Nilai apa tadi median? Nilai tengah, ya. Kalau modus? Nah, yang sering muncul, pintar. Yang kalau min? Rata-rata. Pintar, tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti ya. Oke. Ya, selanjutnya ini sekarang coba dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan bersama-sama coba kita bahas ini ya. Ya. Nah,
Ya anak ya. Nah, tadi kan kita belajar tentang pengolahan data ya. Nah, ini coba. Nah, apa itu data? Coba ya. Data adalah keterangan. Ya, baca coba. Baca bersama-sama. Baca. Yuk. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Jadi data itu harus apa? Benar dan nyata. Harus fakta, tidak boleh opini. Ya. Jadi kalau anak nanti sekolah mengumpulkan data, nah, itu datanya harus nyata, tidak boleh ngapusi ya. Ya, harus nyata. Nah, data itu bisa berupa keadaan gambar, bisa suara, bisa kata, bisa angka dan simbol, gitu ya. Nah, untuk metode mengumpulkan data, ada apa tadi anak? Kan datanya kalian apa? Mencatat langsung, ditanya tadi, mencatat langsung, ya, nangkep. Dengan apa? Bertanya, boleh dengan menggunakan yang ketiga dengan tes atau kuesioner. Ya, atau angket ya. Kalau tes sama angket saya kira kamu belum bisa ya buat angket ya. Biasanya kalau kamu kan biasanya kalau disuruh mencari data temannya, tanya apa, hobinya apa, itu kan biasanya hanya bertanya ya, bertanya atau mencatat. Ya, belum ke kuesioner atau angket ya. Kemudian berikutnya, nah anak-anak hari ini kita akan belajar tentang ini ya. Dalam kalian sudah mengamati video tadi ya, apa yang akan kita capai hari ini? Yang pertama, kalian nanti harus bisa menjelaskan apa itu data ya, seperti pengumpulan data, kemudian tadi menjelaskan nanti anak-anak bisa membuat tabel, melalui tabel bisa menggunakan diagram, bisa menggunakan piktogram ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa mengaplikasikan. Karena itu adalah kamu berarti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau misalnya Bu Marianti ada data nilai ulangan anak-anak tak tulis di sini cara acak, coba anak-anak silakan buat apa itu data, buat diagram batang hasil pengolahan nilai teman-teman kalian satu kelas. Ya, jadi bisa anak-anak bisa mengaplikasikan dalam menyusun data, baik itu dengan diagram batang, bisa dengan lingkaran, bisa dengan piktogram. Kemudian yang ketiga nanti anak-anak bisa menganalisis data tadi saja. Jadi membuat data, menjumlahkan data, menganalisis dijumlahkan, kemudian apa itu? Setelah itu nanti kalian kumpulkan dari itu ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang apa yang kita pelajari ya. Belajar tentang ini ya. Penyajian data bisa menggunakan apa itu? Piktogram, bisa menggunakan diagram data ya. Nah, kalian tadi sudah ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat tadi ya contoh membuat menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu apa toh? Nah, tabel adalah susunan data dalam bentuk baris dan kolom yang memudahkan kita untuk membaca dan membandingkan informasi dari buat tabel. Tapi kan sebelum pas pelajaran PKN tadi toh, anak suruh buat tabel, coba sebutkan 5 agama yang ada di Indonesia beserta apa itu tempat ibadahnya, pemimpin agamanya, hari besarnya, itu kan harus buat tabel kan? Nomor agama, misalnya Islam, tempat ibadahnya apa, pemimpin ibadahnya namanya siapa, kemudian hari besarnya apa, itu kan namanya membuat tabel. Ya, jadi anak-anak sudah melakukan itu ya. Nah, jadi tabel adalah susunan data dalam bentuk baris, bentuknya baris itu ya, yang memudahkan kita untuk membaca dan membandingkan. Nanti ada judul, ya judulnya apa, kemudian baris itu data yang tersusun mendatar dan kolom. Tadi kan ada diagram batang, ada yang vertikal, ada yang horizontal, itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tabel frekuensi. Nah, coba siapa di sini yang berat badannya 40 kilo? Ada enggak? Ada enggak di sini yang 40 kilo? Oh, ya. Nah, ini kebetulan anak-anak ada 5 siswa yang berat badannya ada yang 40 kilo ada 6 orang. Kemudian
12 orang. Kemudian 42 ada berapa itu? 15. 43 ada 18. 44 ada 9. Coba dari tabel yang ada di atas, berat badan yang paling banyak berapa itu? 43. Kenapa 43? Bisa sebutkan berapa orang? Berapa orang? 18. Yang paling sedikit 40. Ya, 40 berapa orang itu? 6. Ya, berikutnya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah nanti tabel ya. Mengumpulkan data yang berikutnya adalah dengan menggunakan diagram. Silahkan Kita alatnya akan ada dua jenis diagram, yaitu diagram batang dan histogram. Sudah. Nah, 10-20. ini yang piktogram, yaitu gambar, menggunakan gambar. Jadi bisa satu gambar memakai 5, bisa 10, bisa 20, tergantung nanti permintaannya, ya anak-anak ya. Jadi piktogram itu adalah simbol yang digunakan untuk mewakili data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Jadi misalnya itu apel, ya, dan jeruk. Ya. Nah kalau misalnya semuanya silakan alatnya dikembalikan dulu. apelnya itu satu apel mewakili 10, berarti itu jumlah apelnya berapa? Berapa? 10. Kalau jeruknya mewakili 10 juga, berarti jumlah jeruknya berapa? 30. Oke, jelas ya? Paham ya? Yang main bulu tangkis tadi siapa? Ayo alatnya dimasukkan dulu. Ayo, yang main tadi. Tidak ada yang ditinggal di lapangan. Kalau ditinggal besok lagi tidak boleh main bulu tangkis. Oke, nah sekarang anak-anak setiap pengumpulan data itu baik itu menggunakan tabel, baik itu menggunakan piktogram, baik itu menggunakan batang, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah ini kelebihan untuk piktogram ya. Kalau anak-anak itu biasanya lebih suka gambar ya. Nah, gambar ini untuk anak kecil, anak kelas 1, anak TK, mungkin kamu juga seneng ya kalau buat data menggunakan piktogram itu lebih mudah, lebih gampang ya, lebih mudah dipahami, dan biasanya kalau untuk anak kecil seneng gitu ya, daripada membuat angka ya, itu lebih mudah dipahami karena bentuknya gambar. Kemudian cocok untuk data dalam jumlah kecil. Kalau jumlahnya kecil hanya di bawah 100 itu lebih gampang pakai piktogram, pakai gambar karena mewakili itu ya, nggak usah banyak gitu ya. Kemudian kalian membantu anak-anak lebih cepat memahami, anak-anak lebih cepat ya, lebih data lebih cepat gitu ya, lebih gampang berikutnya ya. Nah kemudian yang ketiga adalah data diagram ya. Ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu adalah yang ke atas anak-anak ya. Jadi vertikal itu kita ke atas, horizontal itu sama. Jadi kalau kita vertikal, hubungan kita vertikal pada siapa? Tuhan. Kalau horizontal kita kepada sesama. Jadi kita harus mencintai siapa? Tuhan dan juga sesama, gitu ya. Di vertikal yang ke atas. Nah, diagram batang vertikal adalah grafik yang berbentuk tegak untuk membandingkan data. Jadi setiap batang itu bisa mewakili suatu wilayah atau daerah tertentu. So, apa ya? Nah, ini perhatikan, ya. Ya, diperhatikan itu sumbunya, ya. Sumbu horizontal biasanya yang kategori E, kemudian sumbu vertikal yang Y. Jadi yang atas itu Y, kemudian yang sini X ya. Nah itu di vertikal itu adalah angka ya, misalnya 0, 1 dan seterusnya. Kemudian yang horizontal itu tergantung, kalau misalnya tanyakan ini banyak kendaraan, bisa menggunakan sepeda motor, mobil, bis. Kalau misalnya bukan kendaraan atau misalnya kegemaran, misalnya sepak bola, renang, kemudian tergantung permintaan nanti ya dari data yang akan dicari tadi ya. Kalau ini kan sepeda, motor, mobil, bus, itu kira-kira apa nama? Data apa ini? Hah? Alat transportasi ya, oke ya. Berikutnya, nah ini piktogram sudah tadi dalam gambar dan diagram batang sudah, oke ya. Nah, anak-anak sampai di sini paham? Ada yang bertanya? Ada pertanyaan tidak? Jelas ya?
Kita sudah belajar tentang tadi apa itu diagram penyajian data, bisa menggunakan diagram data, bisa menggunakan histogram, bisa menggunakan lingkaran dan seterusnya. Nah kalau sudah jelas, berarti Bu Mayati akan membagi KKPD, kalian kerjakan, nanti kemudian setiap kelompok nanti presentasi maju ke depan ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Tidak ada yang ngomong, semuanya perhatian ke depan ya. Ini ada 4 ya Nana ya. Ada mengumpulkan data, kemudian histogram. Harus kerja sama. Yang tidak ikut mikir berarti nanti masuk ke depan orangnya. Silakan. Kenapa? Misalnya juga gini ya, misalnya bakso ya, makanan ya, makanan. Nanti misalnya gini ya, misalnya bakso ada namungan, bakso nanti misalnya nanti makan bakso ya, ada namungan ya, namungan.
Ini ayam misalnya ya. Ayam misalnya ini apa lagi? SP misalnya ya. Ya, kita makanan ya. Ini ada misalnya tadi yang bakso nanti bakal di situ. Misalnya baksonya gambarnya itu ada 3, kan terusnya 2 enggak. Sebenarnya ya. Misalnya kayak ayamnya ada 7, berarti 2, 8, 5. Yang 5 enggak siapa? Garis. Ya, mau manu maju, tapi kita mau maju. Ya, ya. Sepakat ya, manu maju. Jawab ke, aku wakil temannya. Apa sih lo? RT berapa? Oh, 50. RT berapa? Terima kasih.
dulu aja, sekarang lihatin dulu. Nanti kelompok 1 ya, punya 25 ya. Ya, kelompok berapa sudah belum? Sudah selesai belum yang ini? Nah, oke, tinggal siapa ya? Oke, sekarang kelompoknya ini dulu. Yang KKP depiktogram, punyanya siapa ini? Yang ini? Oh ya, kelompoknya Alvino, silakan maju. Yuk. Anak-anak diperhatikan ya. Coba diperhatikan sama dilihat. Ketika temannya presentasi, didengarkan jawabannya benar apa salah. Kalian nanti bisa menilai temanmu ya. Dan kamu bisa mengukur dirimu sendiri. Kamu sudah bisa apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kamu lihat duduk ya. Ini dari kelompok 2. Sama dengan kelompok Alvina dan Gambarnya itu anak-anak coba lihat, maju. Pertanyaan nomor 1 coba. Karena ya, coba anak-anak bisa mengamati juga. Nanti bener apa tidak? Hanya jawaban ini. Judulnya berapa? 10. Judulnya 10. Anak-anak coba diamati, dihitung 10 bener apa tidak? Oke, jadi rumusnya berapa? 1, 2, 3, 4, oleh 5, 6, 10 ya. Semangka? 12. Semangka berapa? 12. 12 atau 13? 12. Sama tidak? 12. Setuju? 12. Anggur, anggur. 6. 6. Ya. Terus, melon? 9. 9. Apel? 3. Masih ada lagi tidak? Ya. Oke, bentuknya bawahnya. Terus? Ya. Buah kesukaan mereka apa? Buah. Yang paling banyak kan apa? Semangka. Nah, terus? Yuk, bukannya semangka dulu. Terus? Melon? Anggur. Terus? Apel. Oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, ya. Bawa aja sini. Oh ya. Berikutnya, yuk kelompok 1. Yuk, kelompok 1. Ya, kelompoknya Alvino ya, 100 ya. Kelompoknya Devi sudah siap? Ya, oke, kelompoknya Devi dulu kelompok. Yo, ya, diperhatikan. Ya, iya. Maju, biar anak diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama Duta Len Devi.
137, tapi karena nggak ada ya. 137, terus 138, 139. Ya, oke. Sekarang kamu lihat dari data itu yang 135. Ada berapa orang? Pada tadi itu, Ronda itu 5 orang. 135. Nanti juga 5 orang. Nah, terus 100 grafiknya. Bacakan yuk. Terus. Jatuh 5 orang. Terus. 38 2 orang. Udah sama dia di sini ya. Kalau tidak 38 2 orang. Ya, terus 1 9 4 orang. Oh, sana terus 142 4 orang. Oke. Nah, jatuh ya. Terus yang paling pertanyaannya. Oke, sudah ya. Berarti yang paling banyak berapa banyaknya? Anak-anak yang paling banyak datanya berapa? Ya, tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oh ya, jadi yang paling banyak adalah 135 ya. Bentuknya sudah kita selanjutnya. Nah sekarang yang batang, diagram batang. Oke, kelompoknya siapa yang diagram? So, silakan maju. Banyak siswa. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok. Ayo. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Berapa jumlah siswa yang gemar menggambar? 8 siswa. Menggambar 8 siswa. Satu itu mengambil satu berapa orang untuk materi berapa orang? 2. Satu materi 2. Berarti kalau ada 4 jadi 8. Oke, betul? Ya. Berapa jumlah siswa yang gemar bersepeda? 7 siswa. 7 siswa ya. Ada separuhnya itu ya, setengahnya ya, badannya separuh itu ya. Oke. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Ankara? Nah, berarti 40 siswa. dari berapa itu? Berarti 6 tambah 2,45 berarti 20. 26. Oke. Ya, 40 ya. Terus bawah-bawahnya Pengetahuan dan kesukaan siswa kelas 5. jangan mana? Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Berapa jumlah siswa yang menyukai warna biru? Warna biru anak-anak tuh yang warna biru. 6 siswa. 6 siswa. Biru? Oh, ya. 2. Berapa selisih siswa yang menyukai warna merah dan warna kuning? Merah 9. sama kuning. Oh, berapa berarti selisih? 9 siswa. Selisih itu diapakan toh? Selisih. Nah, dikurangi yang banyak, dikurangi ya. Oke. Coba tadi jamnya berapa? 9 siswa. Coba merahnya berapa itu? Merahnya berapa itu? 10. Kuningnya 2. 10 kurangi 2. Berapa? Jawab berapa? 9. Nah, berarti Salah. kurang tepat ya. Selisih itu dikurangkan. Yang besar kurangi yang ini. Oke. Ya. Terus. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Ankara? 31 siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompoknya kelompok 1 ya, yang belum
Oke, tahu ya kesalahannya ya. Ya, oke, kelompoknya berapa? Ini ya, kamu sama ya, sama di sini, sama. Beda. Oh, itu sama dengan ya, di kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok Dava Radita Nandana Merli Pasabia. Bakso ada 5 orang, di pedas ada 7 orang, 11 10 orang, ayam goreng 6 orang, nasi goreng 2 orang. Kelas 1A. 5 orang betul enggak? Oh, terus di pedas 7 orang. orang. Sekalian membawa plastik ke sebuah besar. 10 orang. 10. Terus 10. Hitung ya. Terus ayam goreng 6 orang. 6 orang ayam goreng betul, 6 orang. 1 2 orang. Udah ya, saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus disuruh membuat diagram batangnya. Ini punyanya oke, ya. Oke, sudah selesai ya anak-anak ya. Coba anak-anak setelah kalian maju-maju ya, presentasi ke hasil karya masing-masing. Oh, kelompoknya, oh ya satu kelompoknya seperti itu. Kelompoknya maju Pano, kelas 1. bawa plastik ke sebuah. Ya, sebentar maju. Atas bawa plastik kosong mas, ini mas. Ambil, minta dulu plastik kosong ambil tas. Kelas 2B. Nama anggota Pano, Sunan. satu. Apa minuman yang banyak disukai? Satu. Apa minuman yang sedikit disukai? Berapa spesies siswa yang menyukai es dan air putih? Tiga. Ya, coba S sama. Oh, S sama. Lanjut kelas 3A. S-nya kan berapa? Air putihnya 5. Berarti sisinya berapa? Berapa? Sisinya berapa? 3.
Jangan lupa bawa plastik resep kelas 3A. Apa yang pelajaran yang banyak disukai? Yang paling banyak disukai. Apa mata pelajaran yang banyak disukai? Dua. Apa mata pelajaran yang sedikit disukai? Tiga. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 5 SD negeri Amina? Sudah maju semua ya. Senang udah anak-anak. Anak-anak kalian hebat-hebat semua ya. Kalau mau maju, mau belajar bersama, mau mikir bareng, itu akan lebih ringan. Jadi kalau kerja kelompok itu meringankan kalian, garapnya bareng-bareng, mikir bareng-bareng, jadi akrab kalian konsolidasi ya. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah kalian pelajari tadi, kira-kira ya, kalau anak-anak pelajaran apa yang hari ini yang paling kamu sukai? Dari ada beberapa diagram tadi yang paling kamu sukai apa? Yang menyenangkan apa? Buat apa? Diagram gambar, ada piktogram, ada lagi piktogram, semua piktogram. Ada yang lain yang menyenangkan? Hah? 4A. Ya. Semuanya piktogram ya yang menyenangkan ya. Yang Batak nggak suka. Kenapa nggak suka? Hah? Jadi kalau kayak anak sukanya sing kayak anak kecil ya yang piktogram. Tapi kalau piktogram berarti kan menyenangkan tapi jumlahnya apa anak-anak? Hanya sedikit untuk membuat data ya. Jumlahnya sedikit. Kalau nanti jumlahnya banyak, kamu buat program agak sulit ya. Jadi, oke, yang kamu senangi hari ini adalah belajar yang menyenangkan adalah belajar tentang buat diagram tentang program. 4A berapa jumlahnya? Yang tidak menyenangkan, yang mana? Oh, udah ada. Berarti semuanya tadi senang ya. Kita tadi senang semuanya. Ya, oke. Setelah ini nanti kalian evaluasi ada soal evaluasi dari Bu Mayani. Tapi coba sekarang Bu Mayani mau permainan dulu ya. Jangan evaluasi. Cepat-cepat ya. Nah, coba nanti ya. Ini yang apa itu?
5A. Ya, Ustaz. Bagas, masih 3.